saya Tio di rumah, malam-malam seperti ini hari Kamis. Pastinya kita kembali lagi di Teknovasi Tech to the Future. Saya Arthur Lloyd di sini dan kita sudah kedatangan seperti biasa narasumber kita luar biasa, Pak Wawan dan juga Mr. Adi. Dan malam ini kita agak membahas sesuatu yang benar-benar global banget, yang adalah sekitar tahun 90-an, tengah-tengah 90-an itu benar-benar booming banget, semua orang bisa berinovasi tentang sesuatu hal ini, yaitu IT, Information Technology, atau Indonesianya teknologi informasi. Memang kalau kita ingat-ingat lagi tahun 90-an, pertama kali ada Microsoft itu ada di sana, Windows tahun 90-an itu baru ada, terus akhirnya berkembang dan akhirnya sampai sekarang lah, sampai Windows itu udah masuk ke mobile, masuk ke mana nggak jelas, bukan nggak jelas, udah sangat besar sekali, benar? Lebih tepatnya kalau kita ngobrol lagi dengan Pak Wawan dan juga Pak Ditya. Selamat malam. Selamat malam Mas Arthur, sehat? Wes luar biasa. Ini kalau Pak Wawan yang di sini adalah pakarnya tekno, kalau Pak Wawan yang di luar pakarnya soto. Tapi bisa juga nanti soto diolah dengan tekno. Wah betul. Tekno bukan tekno aja Pak. Iya. Kita ngomongin soal teknologi. Oke, Mas. Teknologi informasi. IT ya, kalau di Indonesia jadi TI gitu kan. Dan saya sendiri adalah yang melihat sebagai saksi mata tahun 2000-an itu penggemar IT itu booming banget. Mahasiswa-mahasiswa itu benar-benar banyak yang akhirnya minatnya ke IT Pak ya, betul ya? Betul. Nah itu bisa dijelasin nggak Pak? Perkembangan IT itu bagaimana sih di dunia ini sekarang ini? Perkembangan IT luar biasa, sangat cepat. Sebenarnya di Amerika mulai 1960-an dimulai dari Alan Turing, tapi di Indonesia IT atau internet dan operating system itu baru dikenal kira-kira tahun 1990. Jadi benar seperti kata Mas Arthur tadi, memang boomingnya di Indonesia sekitar 1990 sampai tahun 2000. Saya pikir cepat, tapi tidak seradikal setelah 2008. Setelah 2008 ini sangat radikal. Perkembangannya cepat sekali. Dari Microsoft mengembangkan Apple, terutama setelah kembalinya Steve Jobs, dia membuat inovasi-inovasi baru, iPod, iPad, kemudian disusul Google, dia membuat device untuk mobile. Microsoft tidak mau kalah, semua mereka berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang baru. Saya pikir sesuatu yang baru ini menarik. Orang luar negeri selalu mempunyai kreativitas, ide baru dan direalisasikan menjadi sesuatu yang baru. Cuman mungkin untuk hal yang baru ini jangan diterapkan kepada istri. Ini nggak baik Mas. Kalau istri baru ya jangan. Kalau teknologi baru saya kira itu wajib dipelajari. Wajib dipelajari juga wajib diikuti ya. Betul. Pasti membantu kita. Betul. Dan mungkin atau misalnya di rumah sedikit agak bingung nih teknologi informasi. Apakah teknologi informasi itu apakah selalu gadget? Terus kalau kita balik lagi benar-benar definisi dari teknologi informasi itu adalah sebuah teknologi, sebuah metode, suatu cara di mana informasi diolah lebih baik dan bisa dinikmatin lebih baik lagi kepada orang lain, betul Pak ya? Ya. Itu namanya teknologi informasi dan akhirnya dikemas ya ada namanya komputer, ada namanya tablet, betul. Ada yang akhirnya jadi internet. Karena itu kita zaman dulu kayaknya tahun 90-an Pak, kalau kita di sini ada kebakaran Jakarta nggak tahu Pak ya? Ya, sekarang kayaknya kalau nostalgia bersama Mas Wawan dulu ya tahun 95 internetan gitu. Yang baik-baik aja Pak ya, yang buruk jangan. Oh gitu. Di situ zaman itu kan bandwidth internet masih kecil ya, 14,4 ya kita mulai. Terus kita mainan BBS Mas, Bulletin Board System, bukan bobo siang ya. Bulletin Board System, oke. Jadi aplikasi teks yang kita kirim, informasi itu bisa antar kota, antar negara, dan kita baca teks. Gitu. Lama-lama setelah itu makin lama makin meningkat. Kita sudah mainan wireless gitu, mulai ada gambarnya, kemudian video. Sekarang sudah menggunakan fiber optik, sudah 1 gig, 10 gig, bahkan teknologi terbaru itu sudah 40 gigs. Jadi satu core itu untuk 40 giga sudah ada. Sebentar saya tambahi, yang terbaru adalah penemuan fisika 2012. Itu adalah penemuan fisika yang nantinya akan digunakan sebagai komputer kuantum.
Ya, yang mendapat Nobel Fisika tahun 2012 ini. Dia menemukan satu metodologi memerangkap partikel yang itu nanti untuk membuat komputer kuantum. Boleh sedikit aja Pak, komputer kuantum itu apa Pak? Lebih kemana tuh arahnya? Lebih cepat apa tuh? Secara ya lebih cepat. Jadi gini, komputer untuk saat ini itu istilahnya bekerja dengan cara binary 0 dan 1 tapi gantian. Betul. Komputer kuantum itu istilahnya qubit. Qubit. Iya, dia 0 dan 1-nya bersamaan. Berarti jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Tapi saya belum tahu ya ini kalau dalam studi saya kemungkinan dia tetap sekuensial urutan, tapi karena terlalu cepat jadi seolah-olah bersamaan. Karena hampir tidak mungkin bahwa 0 itu adalah off dan 1 adalah on, itu bersamaan itu hampir tidak. Tapi kalau kecepatannya tinggi kan akhirnya seolah, barengan. nah, betul. Seperti itu. Makin banyak lagi yang kita ulas kalau namanya teknologi informasi ya, karena memang lagi booming banget. Tapi yang jelas jangan kemana-mana, kita balik lagi di Teknovasi Take to the Future. ITS belum datang. Call. Merlin Bakery and Catering menyediakan berbagai macam roti, kue basah, cake dan es krim yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Merlin juga melayani catering untuk acara kantor, meeting, seminar maupun acara keluarga dan melayani delivery order. Produk-produk dari Merlin tidak mengandung bahan pengawet dan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Jangan tunda lagi, segera hubungi Merlin Bakery and Catering di Jalan Ngagel Jaya 70 Surabaya atau di nomor telepon berikut ini. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Take to the Future, kita masih berbahas tentang yang namanya teknologi informasi. Wah, kameranya agak sedikit berubah-berubah. Ini yang namanya teknologi informasi karena kameranya juga bisa berubah-berubah, ya kan? Itu mungkin zaman dulu kamera cuma satunya kamera gerak-gerak, goyang-goyang. Sekarang sudah dua begini, akhirnya informasi dari kamera 1, kamera 2, kamera 3 bisa jadikan satu. Nah, itu namanya teknologi informasi. Itu sebuah inovasi. Dulunya nggak ada, dan lagi-lagi bisa kita garis bawahin adalah yang namanya inovasi nggak lain nggak bukan adalah membantu manusia untuk jadi lebih nyaman dan lebih mengerjakan sesuatu lebih cepat. Betul Pak ya? Betul. Nah, kita ngomongin soal teknologi informasi lagi. Kalau ngomongin dari tadi kan kita ngomongin soal di luar aja Pak ya. Luar negeri ada Apple, ada Microsoft, ada yang lain-lainnya. Coba kita berbahas tentang Indonesia Pak. Kalau di Indonesia sendiri kalau kita ngomongin soal perkembangan inovasi teknologi informasi, bagaimana Pak menurut Bapak Wawan? Menurut saya di Indonesia pastinya tetap ada yang namanya inovasi, membangun aplikasi tetap ada. Tapi saya lihat ini adalah aplikasi yang sisi atas. Mereka mengembangkan aplikasinya Microsoft, mengembangkan aplikasinya Apple, mengembangkan aplikasinya Android Google. Tapi mereka tidak pernah, orang Indonesia tidak pernah membuat satu inovasi yang benar-benar dari basic. Oke. Nah, setahu saya ilmu paling basic kalau saya lihat diagramnya dari MIT itu adalah yang pertama adalah filosofi, logika, kemudian math, kemudian fisika dan bidang-bidang lainnya. Nah, kebetulan saya melihat kurikulum di sana lebih dikuatkan main dulu baru masuk ke engineering. Oke. Di Indonesia saya lihat terlalu keburu-buru masuk ke engineering. Jadi di sini misalkan orang Indonesia keluar, dia akan jadi teknisi Boeing misalnya, teknisi Toyota, atau pakarnya Microsoft. Tapi tidak pernah ada orang membuat satu sistem operasi yang pure Indonesia, membuat algoritma yang murni Indonesia, atau menemukan rumus fisika yang benar-benar fundamental.
Oke, berarti bahasa kelas rendah ya. Mas, Bahasa, ya, intinya kelas rendah. bahasa kelas Seperti rendah, betul. seperti Einstein, I sama dengan MC pangkat 2 itu sangat fundamental. Tapi kalau yang tadi yang saya ceritakan tahun 2012 bahwa fisikawan yang mendapat Nobel fisika, kuantum itu ya? ya itu adalah karena dia menemukan aplikasinya. Padahal sebenarnya di tahun 2012 itu ada penemuan fundamental yang lebih dahsyat, itu Higgs boson. Di CERN LHC ya. Apa tuh, Pak? Jadi penemuan partikel Tuhan. Wow. Itu partikel yang menyusun seluruh materi alam jagat raya, Higgs boson. Itu ditemukan oleh yang nyusun Peter Higgs, kemudian direvisi banyak fisikawan termasuk Richard Feynman dari Amerika. Istilahnya keroyokan, tapi kalau nggak salah sekitar April teori itu terbukti. Dan ini benar-benar luar biasa sebenarnya. Itu Ini penemuan sangat luar Nobel biasa. itu ya? Iya, karena asal usul alam semesta sudah diverifikasi benar. Oh, luar biasa. Tapi sayangnya ini tidak mendapat Nobel. Yang mendapat Nobel malah justru penemu aplikasi Komputer kuantum tersebut. komputer kuantum. Oke, kita balik lagi kalau semua di Indonesia. Kira-kira menurut Pak Wawan, kenapa sih kok agak sedikit terhambat mereka masih pakai bahasa rendah? Mungkin karena tadi ya dibilangin adalah kita terlalu menggunakan sesuatu yang bahasa rendah, Pak ya. Jadi lebih konsumen. Jadi begini. Gimana? Bahasa kelas rendah itu adalah bahasa yang lebih mudah dipahami mesin, susah dipahami manusia. Iya. Bahasa kelas tinggi adalah kebalik saya mudah berarti. dipahami manusia, tidak mendekati mesin. Oh, Jadi berarti yang susah itu yang itu tadi. Jadi bahasa agak-agak rendah. beda. Iya, Bahasa betul. rendah. Berarti Bahasa rendah. kalau kita Betul. kebanyakan pakai bahasa tinggi berarti Bahasa ya? tinggi, ya. Di aplikasi. Oh, iya yang kayak if, what if gitu segala macam itu kan Iya. masih udah tinggi, Pak ya? Ya. Itu tinggi. Bahasa rendah itu assembly, Python. Itu bahasa rendah. bahasa Itu mesin sulit. sendiri. Jadi kita nulis panjang sekali itu hanya untuk nulis hello world. Itu panjang banget. Tapi kalau bahasa kelas tinggi plak 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 Ya, jadi. betul. Jadi orang yang membuat sesuatu biar menjadi bahasa tingginya itu Indonesia bisa dibilang belum ada, Pak ya? Yang tinggi udah banyak, itu adalah pengembang aplikasi. Yang rendah yang jarang. Nah, yang rendahnya Bahasa itu kelas ya. rendah, ya. Pencipta device. Mungkin kalau saya bisa balik lagi ke masa lalu, mungkin ya juga karena bisa dibilang sejarah juga, Pak ya. Sejarah Indonesia 350 tahun dijajah, dan mungkin dari dulu kan juga dibuat, oke lu jangan banyak berinovasi deh, jangan terlalu banyak pinter-pinter deh. Kalau pinter-pinter secara penjajahnya ntar yang ditikung segala macam. Makanya kurikulumnya kan juga bisa dibilang kurikulum zaman sekarang kan juga agak-agak sedikit. Nah, itu Gitu maksud kan? dari SBO TV ada acara Teknovasi. Nah, biar lebih terbuka, betul ya? Ya. Betul. Unlocking knowledge, empowering mind. Nah, betul. Memperbanyak pengetahuan umum dan juga Menguatkan mind. menguatkan pikiran. Terus kalau ngomongin dari data utama nih, Pak Aditya. Jadi begini, Mas Arthur, kebetulan kami sekarang mempersiapkan sebuah data center ya. Jadi tidak hanya jualan internet aja, tapi sebuah data center. Ini tier 3. Tier 3 itu tier 3 ya. Itu misalnya source listriknya ada 3. Oke. Dua jalur dan 1 genset misalnya gitu. Source backbone-nya ada 3 gitu kan. Nah, kemudian nanti akan kita siapkan mesin-mesinnya yang bisa oleh teman-teman di Surabaya untuk mengisi konten. Nah, kami mendorong teman-teman nih, adik-adik juga mahasiswa dan para penemu lainnya untuk bisa punya pemikiran kreatif ya, nanti dimotivasi oleh Mas Wawan juga, sehingga mereka bisa membangun industri kreatif. Betul. Industri kreatif itu sebenarnya kan hanya butuh otak ya, Mas Wawan. Ya. Ya kan? Think Nggak, different. Think betul. out of the box. Kalau nyedot minyak ini lama-lama habis, Mas. Ya. Betul. Kan? Tapi kalau otak ini kan bisa digali terus, turun temurun dan bisa jadi devisa. Mudah-mudahan begitu maksud kami. Ya. Dan kalau Maksud kita. Maksud kita di sini ya, Teknovasi ya. Dan kita ngomongin soal data source tadi, Pak ya. Data center. Data center, sorry. Iya, data center. Kalau saya sendiri agak bingung nih. Mungkin pemirsa di rumah udah ada yang tahu, cuma mungkin ada yang bingung juga. Data center sendiri itu apa sih, Pak? Bedanya sama kayak internet atau something itu apa tuh, Pak? Jadi itu tempat penyimpanannya konten. Internet tuh Mas Arthur kan mesti browsingnya ke Google gitu kan. Google tuh ada servernya gitu Oke. kan. Nah, kita lagi membuat server tersebut, tempat datanya ada di Surabaya. Nah, berarti Mas Arthur mesti punya aplikasi yang dipasang di situ. Gitu. Secara fisik di Surabaya. Secara fisik di Iya, Surabaya, secara Pak fisik ya. di Surabaya. Keuntungannya sendiri untuk orang Indonesia, terlebih orang Surabaya, kalau data Dekat, centernya kan? di sini dekat, Dekat, which is jauh lebih cepat, Pak ya. Lebih cepat, Mas Arthur bisa pasang sendiri, bisa Secara ke situ. biaya lebih murah karena Biaya tidak lebih perlu akses fiber optik sampai Amerika. Jadi sebenarnya gini loh, data itu sebenarnya seperti minyak.
Jadi dia dibutuhkan, sedangkan bandwidth ini adalah alat untuk menyedotnya. Selangnya lah Pak ya. Selangnya betul. Bandwidth itu adalah infrastrukturnya, sedangkan data atau konten itu adalah minyaknya. Jadi di Amerika yang berkembang adalah konten. Infrastruktur kalah cepat sama perkembangan konten lah ya. Perkembangan konten luar biasa. Kontennya ya, luar ide-ide biasa. baru ya. Ide baru luar biasa di sana. Dan di sini bisa dibilang soal konten masih agak sedikit kurang Pak ya. Ya, Sangat kurang. Di sini malah lebih ke infrastruktur. Di sini yang sangat Jadi kurang gini, adalah Mas. konten. Kontennya ada di Amerika nih, Mas Arthur. Internetan mesti bayar kan? Kalau kontennya ada di sini, gantian sana yang bayar dong. Betul. betul. Jangan selalu kita yang jadi konsumtif lah ya. Kita betul. menjadi penjual sekali-sekali. Kita bakal balik lagi di Teknovasi, pastinya kita membahas lagi perkembangan soal teknologi informasi. Teknovasi, take to the future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Sekali di belakangnya, jadi itu kayak patah. Seketika, semua rencananya berantakan. Dijambak, kayak dipukul pakai kayu. Salah mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dia, terus saya dipukul. Kami rindu menjadi orang-orang yang ada buat Anda, berdoa buat Anda, menguatkan untuk Anda, dan memberikan pengharapan yang nyata bahwa mujizat masih terjadi dalam kehidupan Anda. Halo bikers dan juga viewers, senang banget nih bisa kembali lagi nemenin selama 30 menit ke depan di Car Free Day is all about bikes and fun. Teknovasi Take to the Future. Kita masih berbicara soal teknologi informasi yang benar-benar hangat banget. Dan tadi saya waktu break tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Wan dan juga Pak Ditya. Ternyata ngomongin soal perkembangan teknologi informasi dan akhirnya larinya adalah kata-kata inovasi. Itu benar-benar luas banget. Kita bisa berinovasi tentang apapun yang ada di dunia ini. Tapi karena kita membahas soal teknologi informasi, kita balik lagi dengan Pak Wawan dan juga Pak Ditya. Nah, kita ngomongin soal teknologi informasi nih Pak. Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya lah. Kita bicara ngomong soal Asia dulu lah. Ada gak sih yang lebih baik dari Indonesia mengenai teknologi informasi? Mungkin Jepang, oke, dan Korea, oke. Nah itu kenapa tuh Pak? Kira-kira kenapa mereka bisa jauh berkembang pesat daripada kita? Mungkin yang pertama adalah budaya nasionalisme, mencintai negaranya sendiri dulu. Saya terus terang lihat juga Singapura, Malaysia, mereka inovasinya sudah bagus. Singapura dulu adalah negara perdagangan, tapi sekarang mereka sadar bahwa perdagangan akibat internet itu akan terputus karena semua orang bisa direct beli. Betul. Sehingga Singapura dari negara perdagangan berubah menjadi negara inovasi sekarang. Terus terang saya kemarin baca berita bahwa infrastruktur di Indonesia paling jelek di Asia, dan kebetulan saya juga sudah pernah melihat seperti Singapura, Thailand, Rusia, kemudian Malaysia. Memang benar-benar kita memang ketinggalan pada faktanya.
benar-benar ketinggalan. Seperti Singapura, kreatif soundcard kreatif itu dari Singapura. Ya, Kreatif soundcard. saya sempat beli juga sih yang ada apa namanya speaker yang kecil bundar yang kapsul itu ya. Tapi suaranya luar biasa. Tapi suara kenceng banget, kecil gitu ya. Keren kan? Dan, ya, dan modelnya juga oke banget dan itu dari Singapura. Saya baca dia mereka develop dari Singapura ya. Jadi memang kalau bisa dibilang perkembangan teknologi di Indonesia mungkin satu yang tadi Bapak Wawan bilang ya sempat singgung adalah dari yang namanya kurikulum kita agak sedikit membuat kita biasanya cuma bekerja menggunakan sesuatu agak jarang berinovasi. Teknikal, jadi teknikal operator kita tuh sekolah itu dididik menjadi operator. Misalnya operator mesin mekanis, operator Cisco, operator operator untuk membuat Toyota seperti itu, tapi tidak pernah membuat satu desain besar satu sistem ya. Lebih mengarah mengerjakan sesuatu yang sudah ada daripada mengembangkan sesuatu yang benar-benar belum pernah ada Pak ya. Dan dari nol gitu ya. Itu kalau ngomong soal pendidikan. Terus lagi-lagi kalau ngomongin soal Jepang mungkin kalau kayak Korea juga mereka bisa berinovasi karena nasionalismenya juga tinggi. Satu nasionalisme tinggi, yang kedua sebenarnya terus terang di Indonesia Steve Jobs pernah mengatakan juga bahwa yang menghambat kreativitas, think out of the box, think different adalah dogma. Ketika kita belajar dan kita harus menerima informasi dari guru tanpa kita reverse, misalnya kita bertanya, kita membuktikan, itu namanya dogma. Steve Jobs sendiri dalam waktu di Stanford tahun 2006, setelah dia divonis kanker, dia juga mengatakan hal yang paling buruk untuk menciptakan kreativitas, inovasi, think out of the box, think different adalah dogma. Ya, itu penghambat utamanya adalah dogma. Karena dogma itu adalah sesuatu yang harus kita percaya dan tidak boleh dikembangkan. Betul, kayak final. Gitu. Kayak mitos-mitos kayak semama jangan duduk di pintu nanti digigit sama buaya. Kalau kita sebagai anak kecil ya diem aja gitu kan. Tapi kalau saya bilang anak-anak zaman sekarang sudah mulai banyak bertanya-tanya yang nggak karuan Pak ya. Itu mulai kreatif. Ya, itu mulai kreatif ya. Berarti ininya critical thinkingnya udah keluar. Betul. Harusnya memang harus ada critical thinking. Sebagai pendidik mungkin harus memancing critical thinking mereka, dipancing pertanyaan-pertanyaan apa aja lah. Ya bisa dibilang kalau ngomongin itu ya nggak lain nggak bukan nasionalisme kita bisa dibilang agak sedikit kurang. Betul. Ya kan? Terus kedua yang mungkin salah satu faktor yang paling besar disalahkan adalah sebuah kurikulum di Indonesia yang adalah mungkin dulu ya peninggalan Belanda Pak ya. Akhirnya juga berubah berdampak ke semua hal. Sekarang teman-teman memang ada gerakan namanya klikindonesia.org. Klikindonesia.org. Jadi berharap kita semua Mas Arthur dan kalau bisa ya browsing itu yang punya Indonesia aja gitu. Hanya Indonesia aja. Betul. Tapi bisa nggak? Kenapa? Mas Arthur bisa nggak? Hanya klik Indonesia aja? Iya. Waduh, saya nggak klik susah aja. Ya? Faktanya susah internet ya? aja jarang saya Pak. Enggak. Kalau itu mungkin saya bisa dibilang saya sendiri juga susah. Saya sendiri susah karena kebanyakan konten yang saya pegang, konten yang tiap hari buka Facebook soalnya. Enggak tiap hari sih Pak, tiap menit Pak. Kita ngomongin soal masa depan, which is adalah anak-anak muda itu yang benar adalah masa depan kita, ya kan? Dan dulu mungkin kita banyak terbentur oleh dogma-dogma yang Bapak bilang tadi ya. Kita kalau dikasih tahu ya harus nurut sama orang tua, dikasih tahu sama guru ya harus nurut. Akhirnya terkotakkan Terus terang dogma ini, saya masuk ke politik sebentar, sangat masif di era Orde Baru. Di era Orde Baru berpikir lain, penjara. Betul, ya. Kalau itu agak sedikit soft Pak ya. Kalau zaman Belanda berpikir baru gitu Pak ya. Terus terang malah tidak. Jadi gini, founding father kita Soekarno dan lain-lain itu kenapa mereka pinter? Karena Belanda itu sebenarnya malah liberal. Mereka dibebaskan membaca apapun dari komunisme, liberalisme. Belanda malah membebaskan mereka selama mereka tidak membuat kerusuhan dan hatsai artikelen, menyebarkan kebencian. Justru Belanda itu kalau menahan orang, saya baca sejarah, pasti dikasih buku. Ini ada kisah Hatta, Sahrir, dan Soekarno. Mereka dikasih buku. Ya. Berarti Belanda agak sedikit itu karena Orde Baru itu Pak ya? Orde Baru malah faktornya. Sekarang Orde Baru udah nggak ada, sekarang Orde Reformasi. Inovasi semua sudah ada sekarang era kreativitas. Jadi ini sudah disepakati bahwa
mulai di atas tahun 2000 adalah Age of Creativity. Creativity, kita panggil orang yang sudah berkreativitas di Indonesia. Tepuk tangan dong, ini dia dari ITS, teman-teman ITS. Saya selamat malam. Monggo, mau salaman. Cium cipika-cipiki nggak usah ya, bukan mukrim. Udah nggak usah salaman. Kayak kondangan aja salaman. Mana Mike. Nah, ini kita kedatangan dari teman-teman ITS. Langsung kenalan dulu aja. Sudah nyala ya? Cek. Oke. Silakan kenalan dulu, yang cantik dulu, yang ganteng-ganteng ntar aja. Ya, nama saya Cynthia Gertha, saya dari Teknik Informatika ITS. Wow. Wah, oke. Dan temannya? Ya, saya Indra Saputra dari Teknik Informatika ITS. Oke, temannya lagi? Wow. Saya Muhammad Rizky Habibi dari Teknik Informatika ITS. Nah, di sini Teknik informatika semua. Iya. nih ya, di sini mau ngapain? Bingung ya? Oh, kok bingung sih? Gimana sih? Kita berbicara soal teknologi informasi, ya kan? Dan Cynthia ya? Nah, kalau ngomongin soal teknologi, kita jangan masuk ke teknologi informasi dulu deh. Nanti kita bakal lebih kupas lagi. Yang jelas pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi di Teknovasi, Take to the Future. Clarudo kembali hadir dengan desain-desain terbarunya. Clarudo juga menghadirkan varian-varian terbaik untuk Anda. Saat santai, resmi, Clarudo sangat fleksibel dengan berbagai model pakaian Anda. Sandal Clarudo juga cocok untuk anak-anak, remaja dan dewasa, baik pria dan juga wanita. Harganya pun sangat terjangkau. Kualitas sandal Clarudo juga yang terbaik, terbuat dari bahan-bahan pilihan yang akan membuat Anda nyaman saat memakai sandal Clarudo. Sandal Clarudo mudah didapatkan di toko-toko terdekat dan juga dapat dipesan di hotline berikut. Sandal Clarudo, sandal terbaik masa kini. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Masih dalam rangkaian Road to Hypno World 2012, sekarang saya sudah berada di SMK Nusantara. Teknovasi, Take to the Future. Kita kembali lagi dan tadi kita sudah kedatangan teman-teman dari ITS yang adalah masa depan Indonesia dan mereka benar-benar sudah berinovasi dan mereka semuanya dari teknologi informasi, betul? Ya. Tepuk tangan dong buat kalian semua dulu di sini dong. Luar biasa Mas Arthur. Saya lihat ini luar biasa. Pak Wawan ini senang banget karena hitungannya bisa melihat sesuatu yang benar-benar bisa membanggakan Indonesia nantinya, Pak ya. Saya sangat senang dan bangga apabila melihat anak muda penuh gairah, penuh kreativitas dan penuh motivasi yang kuat untuk berkembang. Nah, berkembangnya arah ke positif. Ya. Coba kita berbicara dulu dengan para tadi yang udah kenalan bertiga ya. Yang lainnya mau kenalan nggak? Nggak usah lah ya, nggak apa-apa ya. Nanti di rumah aja bilang mama masuk TV mama gitu ya. Coba saya kalau cowok-cowok nih ketuanya siapa nih? Kayaknya megang laptop nih.
Yang lainnya minjem laptop ini ya pasti ya? Enggak ya, anak kuliahan kan bisa minjem-minjem. Coba, kamu dari ITS kan? Nah, laki-laki ini katanya kan grup ini terbagi dari 2 grup. Grup perempuan dan grup laki-laki, betul ya? Dan sudah berinovasi. Ini dalam rangka apa nih kalian berinovasi? Lagi iseng-iseng terus tiba-tiba pengen berinovasi atau mungkin lagi nongkrong lagi nabung di rumah terus tiba-tiba keluar inovasi. Nah, lagi dalam rangka apa nih tiba-tiba berinovasi? Atau gini, apakah berinovasi untuk mencari uang? Nah, siapa tahu itu money oriented is okay. Apa enggak? Saya pengen tahu aja. Nah, coba. Sebenarnya motivasi dasarnya apa? Saya pengen tahu. Ya, ini pertama kali kami berpikiran untuk membuat compiler. Itu compiler berbahasa Indonesia. Itu compiler berbahasa Indonesia? Iya. Luar biasa. Compiler bahasa Indonesia. Oke, terus. Itu didasarkan pertama kali pada saat pengalaman saya sendiri waktu SMA mempelajari bahasa pemrograman itu sulit. Karena bahasanya bahasa Inggris, seperti Pascal, untuk menuliskan satu teks itu kita membutuhkan write-len. Dan write-len itu kita tidak tahu apa itu write-len, dan di kamus juga tidak disebutkan apa itu write-len. Maka dari itu kami membuat satu inovasi yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga outputan dari compiler pada umumnya itu hitam putih, sehingga tidak membuat para anak-anak itu tertarik untuk memprogram. Maka dari itu kami membuat iCoding ini sebagai solusi untuk menarik minat anak bangsa untuk membuat program sejak dini. Nah, tadi namanya apa kompilernya? iCoding. iCoding. Iya. iCoding. Oh, iCoding. iCoding. Keren, saya dengar tadi iCoding. Baru mau saya tegur. Indonesia kok pakainya ternyata iCoding. Waduh. Dan ini buatnya berapa lama nih? Pengen tahu gua. Buatnya 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan berberapa? 1 2 3 4 5. Kalau berlima itu ya. Berbasis C. VB. Pascal. Visual Basic. Iya, VB. Oke. Berbasis. Oke, terus kembali ke motivasi dasar. Nah, motivasinya nih, tadi kan apa yang kamu kembangkan sama teman-teman adalah sebuah teknologi compiler, yaitu berbahasa Indonesia. Mungkin ada pemirsa di rumah agak sedikit bingung compiler itu apaan. Compiler itu suatu mesin Pak ya, engine di mana kita mau create sesuatu itu bisa jadi ya Pak ya. Salah satunya ada Pascal, ada C++, ada VB, betul Pak ya? Itu namanya compiler. Jadi sesuatu yang kita bisa ketik lagi, kita ulangin, kita ketik ulang bisa menjadi sesuatu yang lebih baik gitu inovasinya. Dan ini dia teman-teman dari ITS yang kelompok laki-laki ini membuat dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau seumpama nih pemirsa di rumah ada yang bingung juga, kita ngomong bahasa yang paling umum adalah if begini, then begini. Bahasa Indonesia, sintaknya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia full semua. Sintaknya full bahasa Indonesia. Sama pengecekan kesalahan juga bahasa Indonesia. Nah, gitu sampai kan. ini error message-nya juga bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau Indonesia, kalau dulu saya ingat adalah C++, if gini, then gini, gitu kan. Tapi kalau pakai bahasa ini adalah jika begini, maka begitu. Kalau tidak, ya. Selainnya jika. Selainnya jika. Kayak gitu pakai bahasa Indonesia banget. Nanti kalau salah keluarnya apa? Bego lu gitu, bukan ya? Itu mah game Tetris zaman dulu Pak ya. Itu game Tetris zaman dulu itu. Bikin nomor sedikit lah, memang harus gitu ya. Itu game Tetris zaman dulu ya. Nah, kalau error. Kita ngomongin soal laki-laki tadi sudah membuat compiler dalam bahasa Indonesia. Nasionalismenya sudah berkembang Pak ya. Oke. Indonesia sudah dapat dan juga mereka juga sudah berinovasi. Berarti mereka sudah think out of the box. Kita nggak perlu lagi selalu kiblatnya ke Amerika atau ke Inggris. Yang wanita inovasinya apa? Kita bakal balik lagi membahas teknologi dari wanita. Teknovasi, Take to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point.
Halo bikers dan juga viewers, seneng banget nih bisa kembali lagi nemenin selama 30 menit ke depan di Car Free Day is all about bikes and fun. Syukuri apa yang ada, nyanyi ayat-ayat pada pasal 42 RT 5 RW 3. Mereka mau cari uang kemana lagi? Itu kebakaran aja ada yang meninggal. Shock ngedengernya. Mau jadikan apa? Jangan kemana-mana, tetap di mata karena mata pastinya mau tahu aja. Teknovasi, take to the future. Benar-benar masa depan sudah di depan mata saya. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi dari ITS. Tadi kita sudah berbicara dan Pak Wawan juga di sini sangat terkagum-kagum atas karya dari para lelaki di sini, kelompok lelaki. Dan kita berbicara soal wanita-wanita di sini. Selamat malam. Ya malam. Malam. Wanita-wanita di sini juga berinovasi. Mereka membuat sebuah game ya. Ya, sebuah game tentang kebudayaan. Oh, tentang kebudayaan. Mungkin bisa disorot juga ya. Bung kameramen sudah kelihatan kan? Oke. Bisa diterangin nggak siapa nih yang bisa kasih tahu ke saya? Ini gamenya seperti apa sih isinya? Sambil digerak-gerakin mungkin temannya. Nah, terus mbaknya ceritain. Oke. Jadi game ini tuh kita buat karena terinspirasi dari anak-anak sekarang itu jarang udah nggak kenal tarian daerah, terus lagu daerah sama permainan khas di daerah yang padahal itu juga cukup terkenal tapi sudah jarang dimainkan. Oke. Nah, kita tuh membuat game bernama Jelajah. Jelajah. Jadi kita ada background story-nya ya. Itu ada seorang anak yang sedang bermimpi kemudian dia mendapat mandat untuk menjelajahi Nusantara dari Sabang hingga Merauke untuk mencoba atau menerima tantangan dari tiap pulaunya itu ada tarian daerah, ada lagu daerah dan ini permainan salah satu contoh permainan daerah ya tentang karapan sapi dari Jawa. Jadi permainannya ini ya ada sapi 3 kemudian balapan kayak gitu dan kita ada kelebihan game kita itu kita selain pakai keyboard ataupun joystick kita bisa pakai dance pad. Wow. Dance pad yang gede itu ya kita joget-joget itu ya? Ya kita biar sambil interaktif ya. Jadi kalau waktu sapi ini kita bisa sambil olahraga. Jadi kan ada juga seorang itu terlalu banyak main game dan dia tuh malah cuma melototin layar monitor dan serasa itu nggak ada olahraganya malah merusak mata. Nah ini kita membuat inovasi menggunakan dance pad itu sambil olahraga. Wih, luar biasa. Menggabungkan karena memang ada isu orang kalau main komputer terus ada yang namanya kencing batu karena nggak pernah berdiri, jarang minum dan segala macam ya kan. Dengan teknologi seperti ini akhirnya ya saya nggak mau duduk, saya mau gerak-gerak, dance biar juga sehat juga ya kan. Biar bisa kayak Agnes Monica. Beda lagi itu ya. Nah, dari game ini nih saya tadi sempat lihat terus katanya ada storyboardnya gak sih? Jadi maksudnya ada jalur ceritanya dan apakah akan berkembang terus itu kayak gimana nih? Ya ini ada alur ceritanya. Dia tuh langsung ceritakan story mode-nya aja ya? Boleh, ya, itu agak lebih singkat tapi ya, dipadatin. Ya. Nah, storyboardnya gimana? Ada seorang anak yang bermimpi bertemu dengan nenek moyangnya dan mendapatkan mandat. Dan mandatnya itu adalah dia harus menyelesaikan semua tantangan di tiap pulau, yaitu tarian daerah, lagu daerah, sama permainan khas di tiap pulaunya. Dan itu kita kan ada di Kepulauan Indonesia dan itu ada 6 pulau dari Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera sama Papua. Oh ya, Sulawesi. Sulawesi juga ketinggalan. Wah, mungkin Pak Wawan ada yang mau sedikit gak? Ini luar biasa Mas Arthur. Saya bisa melihat ada 3 poin utama dan ini sangat krusial. Yang pertama adalah nasionalismenya dulu. Betul. Dia Mbak Cynthia mengembangkan satu game
tentang nasionalisme, mencintai budaya sendiri. Ini yang pertama, ini yang luar biasa dan saya benar-benar kagum. Yang kedua adalah kreativitas untuk membuat ide cerita. Ini juga sesuatu yang kreatif dan inovatif. Nah, ini juga luar biasa. Yang ketiga adalah engineeringnya atau implementasi ke aplikasinya. Jadi di sini ada 3 faktor: nasionalisme, kreativitas membuat cerita atau alur gamenya, dan ketiga implementasi membuat softwarenya. Ini benar-benar luar biasa ini. Ini sudah Silicon Valley ini. Wah, Silicon Valley mah luar biasa. Nah, sekarang Silicon tinggal Valley dipublikasikan. Nah, ya, tinggal saatnya aja pembuktian pada dunia kalau inilah orang-orang Indonesia, terlebih ini adalah orang-orang Surabaya, mahasiswa-mahasiswa dari ITS. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Wih, ganteng-ganteng. Lihat kamera dong, Mama masuk TV Mama gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan para teman-teman dan para mahasiswa-mahasiswi dari ITS, dan juga kita akan lebih mengenal lagi tentang teknologi informasi dengan Pak Wan juga Pak Ditya. Jangan kemana-mana, kita masih di Teknovasi Take to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Bukalah hari Anda bersama kami di Real Market dengan sajian berita-berita bisnis, info usaha kreatif memberi inspiratif. Untuk menjawab pertanyaan, what we do for tomorrow? Real Market, idea for entrepreneur. Teknovasi Take to the Future masih bareng saya Arthur dan teman-teman dari ITS dan juga Pak Wawan dan Pak Ditya. Dan kita sudah ngasih tahu tadi, udah ditunjukin ya, kameramen sudah melihat gambar dari aplikasi yang game ya dari teman-teman cewek. Tadi saya sempat kelupaan dari yang compiler. Coba tunjukin dong. Diputar balik terus biar kameramennya bisa lihat. Terus sekalian kamu tulis sesuatu. Ini udah ada tulisannya belum? Sudah tulisannya. Coba sedikit di-compile biar ketahuan kalau compiler ini benar-benar bahasa Indonesia. Sebentar. Nah, ada yang teman bantuin dong, bantuin. Sini. Nah, lo yang ceritain. Nah, yang ngomong siapa? Nah, begitu. Coba ngomong. Nah, di sini sudah ada satu source code di mana source code tersebut mengiterasi atau membuat satu perulangan mulai dari 1 sampai 10 dan menunjukkan bahwa apakah angka tersebut genap atau ganjil dengan menggunakan kode berikut. Coba dibacain sedikit aja. Ada teman-teman juga nggak kelihatan. Bahasa Indonesianya tuh kodenya gimana? Untuk mendeklarasikan satu variabel, kita menggunakan deklarasikan spasi apa variabelnya sebagai bilangan atau teks. Kita tidak menggunakan float atau integer yang lebih rumit karena ini tujuan kita adalah untuk anak-anak, maka dari itu kita membuat bilangan dan teks. Kemudian kita menggunakan untuk menampilkan satu teks ke dalam outputan. Lebih dekat lagi mic-nya. Oke, terus? Kemudian kita menggunakan sintaks untuk perulangan untuk mulai dari variabel apa, mulai dari angka berapa sampai berapa, dan diakhiri dengan ulangi. Ya. Untuk perulangannya ya. Kemudian untuk menentukan apakah dia ganjil atau genap, kita menggunakan sintaks jika. Jika 1 habis dibagi 0, maka itu genap. Maka tampilkan genap, selain itu ganjil. Oke, coba di-compile deh. Langsung di-compile. Nah, kita lihat di sini outputannya tidak hitam putih seperti compiler pada umumnya. Jadi kita membuat warna agar lebih menarik. Kita masukkan satu angka, 10 misal, lalu kita enter. Dan langsung semuanya akan tertulis seperti pada compiler pada umumnya. Dan di sini kita juga menambahkan proses
Jadi kita bisa mendebak di mana kalau misalkan kita membuat satu kode dan kode tersebut salah, kita dapat mendebaknya satu persatu menggunakan bahasa Indonesia pula. Ya, bahasa Indonesia semua. Bahasa Indonesia semua. Ini adalah karya dari mahasiswa Surabaya, yaitu mahasiswa ITS. Saya minta tepuk tangan sekali lagi dong buat kita semua. Luar biasa. Oke, silakan kembali. Udah kelihatan pemirsa di rumah, ini loh teknologi dari orang Indonesia, orang Surabaya, dan masa depan dari Indonesia nih ya. Dan kita balik lagi tadi pertanyaan Pak Wawan masih belum kejawab kalau menurut saya adalah inovasi. Mungkin ada siapa yang berani jawab? Buat motivasi. Mengapa Anda berinovasi? Saya ingin tahu motivasinya. Satu, siapa yang berani jawab? Cowok satu, cewek satu, saya minta. Oke. Nah, namanya dulu siapa? Terus langsung. Tadi namanya siapa tadi? Ade. Iya. Oke, Ade. Apa Ade? Inovasi. Motivasi kamu yang akhirnya, oke, saya mau membuat sesuatu inovasi, yaitu coding seperti ini. Jadi sebenarnya ini kami semua ini berangkat dari sebuah lomba namanya Gemastik. Nah, Gemastik ini adalah sebuah pagelaran nasional di bidang teknologi informasi yang ini dikompetisikan untuk mahasiswa senasional Indonesia. Nah, kemudian setelah kami ingin mengikuti lomba tersebut, nah kami terpacu untuk membuat sebuah aplikasi ataupun permainan yang dimana di situ kami selain untuk mengajukan ke kompetisi, kami juga memberikan manfaat bagi negara gitu, bangsa Indonesia. Jadi bagaimana kelanjutan dari karya kami untuk kedepannya. Jadi kami misalkan nanti kalah ya meskipun pada akhirnya kami belum mendapatkan rezekinya ya. Jadi kami bisa meneruskan aplikasi dan permainan kami ini untuk generasi berikutnya gitu. Jadi bisa lebih bermanfaat. Jadi intinya kami ingin memberikan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa gitu. Pastinya kalian sudah memberikan yang bermanfaat, karena menurut saya dengan masuk inovasi ini pemirsa di rumah juga sudah nonton, dan pemirsa di rumah pasti akhirnya terkagum-kagum karena mahasiswa sudah akhirnya membuat inovasi dan tidak lupa untuk membanggakan Indonesia, dan tidak lupa juga untuk memberitahu ke generasi nantinya kalau inovasi itu penting, betul ya? Oke, buat yang para wanita dong, saya minta dong, siapa nih? Oke, Jeng siapa nih? Vida, oke, silakan Vida. Motivasi kami sebenarnya ingin mengangkat budaya Indonesia itu sendiri yang kian lama semakin meluntur menurut kami, apalagi di generasi muda. Sehingga kami membuat game jelajah ini untuk mengenalkan budaya Indonesia lagi kepada generasi muda, seperti itu. Dan mudanya benar-benar lebih kecil lagi ya, jadi benar-benar yang bisa anak-anak kecil banget karena lebih gampang dimasukin ya. Daripada kalau anak kecil zaman sekarang taunya Justin Bieber gitu ya, daripada karapan sapi aja nggak tahu seperti apa. Gangnam Style taunya, kalau suruh nyari Ponorogo nggak tahu kayak gimana bentuknya ya. Coba kalau Pak Wawan mungkin ada beberapa yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Saya sharing, kebetulan saya sedikit tahu masalah histori Yahoo. Yahoo adalah dibuat oleh Jerry Yang, mahasiswa Stanford. Sebenarnya motivasinya simple, adalah membuat mesin pencari untuk teman-temannya sendiri dulu. Nah, tidak tahunya kemudian Stanford itu adalah salah satu university di Amerika. Mereka sudah integrated dengan venture capital. Karena ide ini bagus, kemudian diberi dana oleh universitinya, sehingga dibesarkan menjadi portal search engine pertama yang cukup spektakuler. Nah, tapi awal idenya adalah membuat portal untuk teman-temannya dulu sendiri. Hal yang sama terjadi dengan Facebook, Mark Zuckerberg. Dia membangun Facebook itu sebenarnya juga bukan terus terang ya, bukan untuk Amerika atau tidak, terus terang belum jauh itu. Tapi dari hal yang simpel, untuk membangun pertemanan sosial network teman-temannya di Harvard. Di kampusnya doang ya? Di kampusnya doang. Sangat simpel, very simple. Sangat simpel sekali. Dan tidak taunya itu bisa berkembang dan dimasuki venture capitalist, sekarang berkembang luas. Tapi apapun motivasi untuk negara juga memang luar biasa dan bagus ya. Dan satu lagi mungkin biasanya seorang inovator mudah terjebak dengan uang. Berinovasi karena uang. Steve Jobs pernah menegaskan ketika dia terpuruk karena inovasinya gagal, ditanya apakah Anda ingin sekaya Bill Gates?
Dia tidak, karena Bill Gates kaya tapi miskin imajinasi dan inovasi. Saya hanya ingin berinovasi karena kepuasan dari panggilan hati saya sendiri. Berarti bisa saya garis bawahi kalau dari Pak Wawan adalah inovasi itu kadang-kadang juga motivasinya tuh nggak perlu jauh-jauh lah Pak ya. Teman-teman dekat aja dan juga jangan sampai terjebak sama uang Pak. Mungkin ada poin lagi Pak yang penting? Jangan terjebak uang. Pak Adit juga mungkin? Yang penting bisa menikmati, kita berkarya, itu kita menikmati karyanya dulu. Oke. Kalau karya kita berkarya mungkin pertama jelek. Tapi ini lantas tidak membuat kita frustasi, tapi berkarya lagi sampai bagus. Nanti suatu saat ada kemungkinan orang melirik. Pada akhirnya kalau bagus ada orang, ini karya yang bagus. Yang penting di situ enjoy aja. Kita enjoy juga, ya, Pak, kita harus enjoy apa yang harus kita lakukan itu dulu. Betul. Selama tidak ada enjoy, Anda tidak akan bisa optimal dalam berkarya. Betul. Kalau Pak Adit mungkin ada sedikit tambahan untuk inovasi? Adik-adik, saya sangat senang sekali. Ayo mari kita publikasikan gitu karya kalian bersama-sama antara dunia industri dengan pendidikan ya. Kami dari dunia industri, adik-adik dari pendidikan, kita publikasikan, kita mungkin nanti juga ada yang kurang gitu kan, mesti dipakai oleh orang lain dulu. Kalau hanya kalian yang pakai kan buat apa gitu ya? Useless. Jadi yang pakai harus seluruh teman-teman Indonesia, sedunia, se-Asia, sedunia dan seterusnya. Oke, gitu, berarti gitu. sudah ada sang inovatornya, sudah ada jembatannya. Mungkin kedepannya akan lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Waktu yang sudah harus memisahkan kita. Pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi 2 minggu lagi bersama dengan Pak Aditya dan Pak Wawan dan juga tamu yang istimewa laginya. Pastinya jangan kemana-mana. 2 minggu lagi saya Arthur Lloyd. Teknovasi, Take to the Future. Thank you.